Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan bahagia ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai bina iman kita, yuk kita sama-sama menyapa Tuhan Yesus lewat doa. Sikap doa yang baik bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami. Hari ini kami akan bersama-sama bina iman. Tuhan tolong bantu kami, siapkan hati kami agar bisa mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini pasti senang banget dong. Kakak juga senang banget deh hari ini. Akhirnya bisa ketemu weekend lagi. Kita bisa sama-sama bina iman lagi. Dan sebetulnya hari ini yang senang itu nggak cuma kita loh, tapi juga ada ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Ada hewan-hewan, ada tumbuhan, dan karena mereka senang, akhirnya mereka pun bernyanyi sama seperti kita juga sekarang mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Yuk sekarang kita sama-sama menyanyikan satu lagu, judulnya Semua Kembang Bernyanyi Senang. Oke? Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Nah, adik-adik, Tuhan itu selain bikin kita senang dan bahagia, Tuhan juga baik banget sama kita. Kenapa? Tuhan itu setia banget loh sama kita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita kulitnya hitam, mau kita kulitnya putih, atau kita lagi senang ataupun sedih, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Karena Tuhan siapa? Tuhan adalah sobat kita. Nah, yuk sekarang kita nyanyi satu lagu, judulnya Ada Satu Sobatku. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi gitu ya adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu akan selalu setia menemani kita dalam segala keadaan. Jadi kalau adik-adik lagi kesepian, jangan lupa adik-adik punya Tuhan. Adik-adik bisa curhat melalui apa? Melalui doa.
Oke, sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan ya. Halo adik-adik, jumpa lagi sama kakak di Bina Iman Anak Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, kerajaan Israel ini akhirnya dipimpin oleh raja-raja yang selalu menyembah berhala. Akhirnya kerajaan Israel ini dikalahkan oleh Raja Salmaneser, Raja Asyur pada masa itu. Sehingga akhirnya kerajaan Israel ini dibuang ke pembuangan Asyur. Kerajaan Yehuda sebenarnya juga tidak jauh berbeda nasibnya dengan kerajaan Israel, di mana kerajaan Yehuda ini juga mereka menyembah berhala. Namun akhirnya pada masa pemerintahan Raja Hizkia, kerajaan Yehuda ini berhasil kembali ke jalan Tuhan. Nah adik-adik, gimana cerita selanjutnya nih? Ayo, udah siap belum dengarkan firman Tuhan? Buka telinganya lebar-lebar, buka matanya lebar-lebar, kunci mulutnya rapat-rapat. Kita siap mendengarkan. Nah adik-adik, setelah akhirnya Hizkia ini terpilih menjadi raja atas kerajaan Yehuda, Raja Hizkia ini kemudian berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi raja yang baik dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan ayahnya. Sehingga kemudian ia merobohkan semua kuil-kuil penyembahan berhala. Dia juga merobohkan patung ular tembaga yang pernah dibuat Musa pada masa zaman padang gurun. Kenapa diruntuhkan patung ini? Karena bangsa Israel ini jadi menyembah patung adik-adik dan tidak menyembah Allah. Akhirnya ketika kerajaan Israel ini berhasil dikalahkan oleh kerajaan Asyur, Raja Asyur kemudian mengincar kerajaan Yehuda. Raja Hizkia kemudian memiliki ide adik-adik bahwa dia memberikan harta benda yang banyak kepada Raja Sanherib yang memerintah kerajaan Asyur pada masa itu. Lihat ya, ini ada Raja Hizkia, dia menyuruh semua hamba-hambanya untuk memberikan harta benda kepada Raja Sanherib, Raja Asyur. Bahkan dia mengambil perak yang ada pada bait Allah. Kira-kira adik-adik, Raja Sanherib tetap menyerang atau tidak jadi menyerang karena sudah diberikan harta benda? Betul, Raja Sanherib ini tetap memutuskan untuk menyerang kerajaan Yehuda. Dia mengirimkan banyak sekali tentaranya untuk mengepung kerajaan Yehuda. Bahkan tentara-tentara yang datang ini kemudian ketika sampai di perbatasan, mereka berteriak-teriak adik-adik dan mengejek Raja Hizkia. Mereka mengatakan bahwa Raja Hizkia ini adalah seorang yang bodoh, bahwa dia tidak akan menang melawan kerajaan Asyur. Raja Hizkia saat itu kemudian berdoa adik-adik. Dia berdoa meminta bantuan Tuhan dan dia menyuruh seorang pesuruhnya untuk mendatangi Nabi Yesaya untuk meminta bantuan. Sampailah pesuruhnya ini kepada Nabi Yesaya dan dia bertanya kepada Nabi Yesaya sesuai yang diperintahkan oleh Raja Hizkia. Nabi Yesaya mengatakan bahwa tidak perlu takut. Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan kerajaan Yehuda. Semua tentara Asyur akan mundur, akan pergi daripada kerajaan Yehuda. Lalu kemudian kembalilah pesuruh itu kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia yang mendengar hal itu langsung pergi ke bait Allah untuk berdoa dan berdoa. Namun ketika dia berdoa tetap masih saja ada pesuruhnya yang datang dan mengatakan bahwa tentara ini semakin banyak mengepung kerajaan Yehuda. Raja Hizkia terus berdoa kepada Tuhan dan dalam doanya terdengar pesan Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan melindungi dan tidak perlu takut, bahwa tentara Raja Asyur akan mundur dan pergi meninggalkan kerajaan Yehuda. Pada masa itu, Raja Hizkia lebih merasa yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti melindungi dan memberkati dia dan tentara-tentaranya. Oh iya adik-adik, tahu nggak Nabi Yesaya ini siapa? Nabi Yesaya ini adalah salah satu hamba Tuhan yang paling banyak mengatakan pesan Tuhan.
Salah satu pesan Tuhan yang disampaikan adalah bahwa kehadiran Mesias yang akan datang pada waktu yang mendatang. Nah, adik-adik, akhirnya benarlah. Pasukan Asyur ini semuanya mundur. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada malam hari malaikat maut datang. Dan sekitar 185.000 tentara Asyur meninggal. Lihat ya adik-adik ya, tentara Asyurnya ini meninggal. Raja Sanherib kemudian menjadi takut adik-adik karena tentaranya ini semuanya meninggal. Maka dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Niniwe, ibu kota daripada kota Asyur. Dan apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Lihat ya, dia pergi dengan menaiki kuda karena dia melihat tentaranya banyak yang meninggal adik-adik. Dan apa yang terjadi ketika dia sampai di kota Niniwe? Dia mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Lihat ya. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita bisa belajar daripada Raja Hizkia bahwa ketika kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Tetaplah setia dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan itu pasti menguatkan hati kita untuk membuat kita lebih terbuka menerima bantuan dan bisa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Nah adik-adik, sekian cerita hari ini. Tunggu cerita selanjutnya minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita mau kreativitas nih seperti biasa. Nah hari ini temanya yaitu mengenai Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Nah sebelumnya seperti biasa kita harus siapin dulu bahan-bahannya ya adik-adik. Pertama kita siapin dulu gambarnya. Nanti udah ada di link description di bawah ya. Lalu yang kedua, pensil warna. Jadi kita akan mewarnai gambar ini ya adik-adik sama-sama. Oke, yuk kita warnai sama-sama. Nah, adik-adik, kreativitasnya udah selesai nih. Nah, adik-adik, dari gambar ini kita bisa lihat ya, kalau ini tadi siapa namanya? Betul, Raja Hizkia ya. Dan kalau yang ini siapa namanya? Nah, Nabi Yesaya. Nah, Raja Hizkia sama Nabi Yesayanya sedang ngapain? Berdoa ya kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat juga nih dari gambar yang tadi kita udah warnain. Kalau ini ada apa? Tentara orang Asyur ya. Nah di sini tuh kan ada kilatan cahaya ya, di mana para malaikat maut membunuh para tentara Asyur ya adik-adik. Nah jadinya dari cerita ini pesannya adalah bahwa karena Raja Hizkia dan Nabi Yesaya selalu percaya dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan membantu mereka. Nah, adik-adik begitu pula nih sama kita, anak-anaknya. Kalau misalnya kita selalu berdoa dan setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita bagaimanapun caranya. Oke adik-adik? Nah, sekarang seperti biasa, kita doa penutup dulu ya. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman ini. Tuhan, terima kasih karena dari cerita firman hari ini kami diajarkan untuk selalu setia dan rajin berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kreativitasnya udah selesai. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.